Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Raul Gonzali. Saya berasal dari kelas 1010. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biasa juga disebut biodiversitas. Keanekaragaman sendiri yaitu artinya beraneka ragam atau bermacam-macam. Hayati itu artinya adalah segala sesuatu yang hidup. Jadi, keanekaragaman hayati atau biodiversitas itu artinya keseluruhan variasi pada makhluk hidup yang terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, sifat, habitat, dan lain-lain. Biodiversitas dapat terjadi pada berbagai tingkatan. Kehidupan mulai dari organisme tingkat rendah sampai organisme tingkat tinggi. Secara garis besar, biodiversitas ini dibagi menjadi 3, yakni keanekaragaman tingkat gen, lalu keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Yang pertama ada tingkat gen. Keanekaragaman tingkatan ini disebabkan karena adanya variasi gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Jadi, keanekaragaman tingkat gen terjadinya pada satu spesies yang sama atau satu jenis yang sama. Dan keanekaragaman tingkat gen ini disebut sebagai varietas. Contohnya adalah mawar. Mawar ada yang warna merah, warna putih, dan ada yang warna pink. Padahal satu jenis mawar, tapi warnanya berbeda-beda, mengakibatkan adanya suatu varietasi. Selanjutnya manusia. Ada orang yang kulitnya putih dan yang kulitnya hitam. Ada yang rambutnya keriting dan ada yang lurus. Ada yang matanya belok dan ada yang matanya sipit. Walaupun kita satu jenis yang sama, tapi setiap orang punya ciri khasnya masing-masing. Itu juga disebut variasi yang ditimbulkan oleh gen. Selanjutnya kucing. Ada kucing hutan, kucing rumahan, kucing anggora, dan lain-lain. Warna bulunya berbeda, warna bentuknya juga berbeda. Itu ditimbulkan akibat adanya variasi dari gen. Keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman ini ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama. Contohnya ada singa, macan tutul, dan kucing. Mereka tergolong satu famili yang sama, yaitu Felidae. Selanjutnya ada pohon kelapa, pohon palem, dan pohon aren. Mereka satu famili, yaitu Araceae. Selanjutnya ada lengkuas, jahe, dan kunyit. Mereka juga satu famili yang sama, yaitu Zingibraceae. Keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim. Perbedaan iklim ini dapat menyebabkan terjadinya temperatur curah hujan.
intensitas cahaya, dan lamanya penyinaran. Oleh karena itu, perbedaan ini akan berpengaruh terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang menempati suatu daerah. Keanekaragaman tingkat ekosistem dibedakan menjadi ekosistem darat dan ekosistem perairan. Keanekaragaman ekosistem yang ada di darat memunculkan berbagai macam bioma. Yang pertama, hutan hujan tropis. Wilayah yang memiliki iklim tropis dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Contohnya, di Indonesia itu flora dan faunanya heterogen. Selanjutnya, ada savana. Savana didominasi oleh rumput dan hanya memiliki beberapa pohon. Dia hanya dijumpai pada daerah iklim tropis. Selanjutnya, padang rumput. Dijumpai di wilayah dengan iklim tropis dan subtropis didominasi oleh hewan-hewan yang memakan rumput. Selanjutnya, gurun. Gurun adalah wilayah yang temperaturnya sangat ekstrim dan curah hujannya sangat rendah. Organisme-organisme yang tahan panas dan tidak membutuhkan banyak air. Selanjutnya, hutan gugur. Hutan gugur berada pada daerah dengan 4 musim. Memiliki ciri khas daun-daun pepohonan berwarna kuning kemerahan. Selanjutnya ada taiga. Taiga mengalami 4 musim. Kebanyakan ditumbuhi oleh pepohonan dengan daun yang berbentuk seperti jarum. Lalu ekosistem perairan. Ekosistem perairan ini terbagi menjadi 2, yaitu ada air tawar dan air laut. Kalau air tawar, suhunya rendah, salinitas atau kadar garamnya rendah, serta penetrasi cahaya mataharinya juga kurang. Dan ekosistem air tawar berdasarkan keadaan airnya dibedakan menjadi 1 lentik, yaitu yang airnya tenang seperti danau dan rawa. Lalu lotik yang airnya mengalir seperti sungai dan air terjun. Sementara air laut berdasarkan macamnya dibedakan menjadi laut dalam, terumbu karang, estuari, pantai pasir, dan pantai batu. Perbedaan air tawar dan air laut mengakibatkan flora dan fauna yang ada di dalamnya sangat berbeda. Komponen biotik ekosistem perairan atau organisme akuatik dibagi menjadi 5 kelompok besar. Yang pertama ada plankton. Plankton adalah organisme perairan yang bergerak pasif. Ia hanya mengikuti arus. Contohnya fitoplankton dan zooplankton. Selanjutnya ada nekton. Nekton adalah organisme perairan yang bergerak aktif. Contohnya seperti ikan dan katak. Lalu ada neuston. Neuston adalah organisme yang mengapung di permukaan air. Contohnya serangga maupun teratai. Selanjutnya bentos. Bentos adalah organisme yang berada di dasar perairan. Contohnya udang dan kepiting, lalu cacing. Selanjutnya perifiton. Perifiton adalah organisme yang melekat pada organisme lain. Contohnya ganggang dan siput.
Lalu di sini ada manfaat keanekaragaman hayati. Manfaat keanekaragaman hayati yang pertama yaitu adalah sebagai sumber pangan, sebagai sumber obat-obatan, juga bisa sebagai sumber kosmetik, juga sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi, dan wisata, juga sebagai sumber papan. Dan untuk aspek budaya juga sebagai sumber plasma muftah. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.